نقولها بملء فينا إن الردود من محاسن منهجنا. Dan perlu kita ketahui, ini merupakan dari usul as-salafiyah, usul pokok akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, yang mereka berada di atasnya, dan itu menjadi karakteristik mereka. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada waliul amr, penguasa kaum muslimin. Yang mana manhaj ini, usul ini, akidah ini diselisihi oleh banyak kelompok yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam perkara ini. Ya, bahkan dari hal tersebut mereka menuduh ahlus sunnati wal jamaah sebagai ulama penjilat penguasa. Nauzubillah. Mereka menuduh kaum muslimin, menuduh ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Tatkala mungkin nampak ahlus sunnah wal jamaah membela penguasanya, membela pemimpinnya, mendengar dan taat kepada penguasanya, maka mereka pun menuduh ahlus sunnah wal jamaah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Padahal ketaatan kepada waliul amr itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, karena bagaimana kalau misalnya suatu masyarakat di sebuah negeri tidak lagi taat kepada penguasanya, apa yang terjadi? Ya, jangankan itu, dalam lingkup yang lebih kecil saja, ya, ketika seorang diangkat menjadi pemimpin, kemudian tidak ditaati, maka akan menjadi kacau urusan di tempat tersebut. Makanya yang namanya pemimpin diangkat untuk ditaati. Sebagaimana seorang pemimpin di sebuah perusahaan misalnya, ketika mereka diangkat menjadi pemimpin, maka ditaati. Ya, untuk apa diangkat menjadi pemimpin kalau tidak ditaati? Sebagaimana kalau dalam lingkup yang lebih kecil lagi, dalam sebuah keluarga, suami adalah pemimpin. Bayangkan kalau istri tidak lagi taat kepada suaminya, apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut? Seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Bayangkan kalau seorang anak sudah tidak taat lagi kepada orang tuanya, apa kiranya yang terjadi? Nah, bagaimana lagi kalau dalam lingkup yang lebih besar, suatu masyarakat, rakyat tidak lagi taat, mendengar dan taat kepada penguasanya, apa yang terjadi? Ya, nah ini harus dipikirkan. Nah, manakala seorang ingin melakukan pemberontakan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi di dalam Islam, ya, kalau terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, maka kesalahan tersebut diobati, diberikan nasihat-nasihat. Bukan artinya kita langsung mencabut ketaatan dari mereka. Sebagaimana ketika kita diwajibkan taat sama orang tua di rumah kita, apakah pada saat orang tua kita melakukan maksiat atau memerintah kepada maksiat atau bahkan kesyirikan, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku padahal dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, jangan kau taati dalam urusan itu. Kalau dalam maksiat, kesyirikan kepada Allah, jangan taati. Tapi dalam urusan yang lain tetap ditaati. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini dalam lingkup yang kecil saja. Bagaimana lagi dengan lingkup yang lebih besar?